Tugas kelompok 2 jurusan Bimbingan dan Konseling 22A Universitas PGRI Sumatera Barat. Anggota kelompok. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irna Suryani, NPM 2202060009, dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maili Syafira, NPM 2202060004, mata kuliah Psikologi Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Febrianti, NPM 2202060016, mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baiklah, kali ini kami akan membahas tentang pengantar psikologi pendidikan. Materi yang pertama yaitu hubungan psikologi dengan pendidikan. Psikologi dan ilmu pendidikan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena antara psikologi dengan ilmu pendidikan mempunyai hubungan timbal balik. Ilmu pendidikan sebagai suatu disiplin bertujuan memberikan bimbingan hidup manusia sejak ia lahir. Watak dan juga kepribadian setiap individu tercermin dari psikologinya, sebagaimana disebutkan oleh Reber pada tahun 1998 bahwa psikologi pendidikan merupakan bagian dari psikologi yang berhubungan dengan berbagai teori maupun masalah kependidikan. Materi yang kedua, sejarah para tokoh-tokoh psikologi pendidikan. Bidang psikologi pendidikan didirikan oleh beberapa perintis bidang psikologi sebelum awal abad ke-20. Ada 3 perintis terkemuka yang muncul di awal sejarah psikologi pendidikan. Tokoh-tokoh penting di balik perkembangan psikologi pendidikan. Yang pertama, William James. Dia adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang terkenal sebagai salah satu pendiri mazhab pragmatisme. James juga terkenal sebagai seorang psikolog. Ia dilahirkan di New York pada tahun 1842. Ia meluncurkan buku ajar psikologinya yang pertama, Prinsip-prinsip Psikologi. William James memberikan pembebanan yang bertajuk Take to Teacher. Dalam kuliah ini, dia membicarakan aplikasi psikologi untuk mendidik anak. Yang kedua, John Dewey. Dia adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang termasuk mazhab pragmatisme. Dewey dilahirkan di Burlington pada tahun 1859. Dia menjadi motor penggerak untuk mengaplikasikan psikologis di tingkat praktis. Banyak ide penting lahir dari pemikiran John Dewey. Pertama, kita mendapatkan pandangan tentang anak-anak sebagai pembelajar aktif. Pemikiran yang kedua dari Dewey adalah bahwa pendidikan seharusnya difokuskan pada anak. Yang ketiga, Thorndike adalah seorang psikolog Amerika yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Teacher College Columbia University. Thorndike berpendapat bahwa salah satu tugas pendidikan di sekolah adalah yang paling penting adalah menanamkan keahlian penalaran anak. Ia mengajukan gagasan bahwa psikologi pendidikan harus punya basis ilmiah dan harus berfokus pada pengukuran. Materi ketiga, kontribusi psikologi pendidikan bagi teori dan praktek pendidikan. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sudah sejak lama bidang psikologi pendidikan telah digunakan sebagai landasan dalam perkembangan teori dan praktek pendidikan, dan telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pendidikan, di antaranya terhadap perkembangan kurikulum, sistem pembelajaran, dan sistem penilaian. Kontribusi psikologi pendidikan bagi teori dan praktek pendidikan terbagi dari 3 bagian. Yang pertama, kontribusi bagi proses pendidikan. Yang pertama, penggunaan audiovisual aids. Kedua, membantu dalam pengolahan sekolah. Ketiga, membantu dalam penyusunan jadwal pelajaran. Keempat, membantu terhadap produksi buku pelajaran. Kelima, memberi dasar bagi penyusunan kurikulum. Kedua, kontribusi bagi peserta didik. Poin pertama, mengerti hakikat belajar. Kedua, pendidikan yang lebih kooperatif dan demokratis bagi siswa. Ketiga, membantu perkembangan kepribadian siswa melalui kegiatan ekstra atau intrakurikuler.
Ketiga, kontribusi bagi pendidik. Poin pertama, pendidik lebih terbuka terhadap perbedaan individu. Kedua, mengetahui metode mengajar yang efektif. Ketiga, memahami permasalahan anak didik. Keempat, membantu dalam evaluasi belajar. Kelima, meningkatkan kemampuan meneliti. Keenam, mengarahkan pendidik dalam menangani anak-anak khusus. Materi yang keempat adalah metode-metode dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, metode eksperimental. Metode eksperimental atau eksperimen merupakan sebuah pengamatan yang nantinya akan dilakukan dengan teliti, terutama terhadap gejala-gejala jiwa yang memang ditimbulkan. Yang kedua, metode kuesioner. Pada metode kuesioner merupakan serangkaian dari pertanyaan-pertanyaan yang mana berkaitan langsung dengan topik yang ada dalam ilmu psikologi, pendidikan, dan sosial. Keunggulan metode yang satu ini terutama dalam proses belajar yaitu tidak akan memakan banyak biaya, ada banyak data-data yang dapat terkumpul dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, metode klinis. Metode yang satu ini merupakan sebuah tempat diagnos dan juga pengobatan untuk berbagai macam jenis kelakuan, gangguan fisik hingga perkembangan. Selain itu, tujuannya yaitu untuk mengetahui individu apakah memiliki gangguan ataupun kelainan dalam batas-batas waktu yang terbilang cukup lama. Yang keempat, metode introspeksi. Pada metode introspeksi ini merupakan metode penelitian yang mana akan dilakukan dengan cara mengamati ke dalam diri sendiri. Tak hanya itu saja, dalam metode ini nantinya juga bisa melihat kondisi mental seseorang dalam waktu tertentu yang meliputi perasaan, motif-motif yang ada dalam diri seseorang hingga pikiran. Yang kelima, metode case study. Dalam metode case study ini merupakan catatan mengenai pengalaman seseorang, baik itu penyakit yang pernah ia derita, lingkungan, pendidikan, hingga perawatan.